Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Fakhrihin MPDI selaku dosen pembimbing saya dalam matkul ilmu kalam. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu kalam. Dalam pembahasan saya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya adalah Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua hadis sebagai penjelasan akidah, yang ketiga akal yakni rasionalitas dalam ilmu kalam, yang keempat ijma yakni konsensus dan kias dalam konteks kalam, yang terakhir peran logika yakni mantik dalam pengembangan pemikiran ilmu kalam. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran sebagai sumber utama. Secara etimologis, terdapat berbagai di kalangan ulama tentang asal-usul kata Al-Quran. Berasal dari kata qoro'ah yang memiliki arti bacaan atau membaca, sehingga berarti sesuatu bacaan yang dibaca. Di sini secara etimologis itu Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Setelah itu, secara terminologis, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama usul fikih, ahli fikih, dan para ahli bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, dinukilkan kepada generasi selanjutnya secara mutawatir, terdapat dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah dan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Quran. Seperti contoh kitab yang berupa kalamullah tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, seperti Zabur, Injil, Taurat, seperti itu. Nah, ketiga kitab tersebut memang termasuk kalam Allah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Setelah itu hadis sebagai penjelas akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqadah yang berarti ikatan, atau bisa dijabarkan dengan ma'uqida alaihi al-qalb wa al-dhamir, yakni sesuatu yang ditetapkan atau yang diyakini oleh hati dan perasaan, yakni hati nurani, dan juga berarti tadayya bihi al-insan wa i'tiqadahu, yakni sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Pendidikan berbasis akidah adalah sebuah pendekatan religi yang artinya suatu ajaran religi dari agama tertentu dijadikan sumber inspirasi untuk menyusun teori atau konsep-konsep pendidikan yang dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan pendidikan. Ajaran religi yang berisikan kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan dapat dijadikan sumber dalam menentukan tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode, bahkan sampai pada jenis-jenis pendidikan. Adapun jika penanaman nilai itu terlambat, apalagi setelah kepalanya terisi oleh
teori-teori dan doktrin di luar Islam, maka manusia seperti inilah yang susah untuk disandarkan dan dibimbing ke jalan Islam. Psikologi anak mudah menerima pendidikan seperti bahasa hadis ini. Yang diharapkan darinya ialah doktrin tersebut tertanam dalam benaknya sampai tua. Pada waktu ia dewasa, ia tetap teringat bahwa apabila ingin selalu mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus juga menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Kemudian Nabi mengajarkan bahwa dasar-dasar akidah yaitu pertama, tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat mengadu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ibarat berlayar di lautan. Yang keempat, kadang airnya tenang, kadang ombaknya besar. Juga ibarat mendaki gunung, kemenangan didapat melalui kesabaran. Orang yang ingin berhasil dan ingin sukses untuk mencapai cita-citanya harus berjuang menapaki jalan kesuksesan itu dengan segala kepahitan dan penderitaan. Seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti itu. Selanjutnya penjelasan yang ketiga yaitu tentang akal, yakni rasionalitas dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah salah satu ilmu yang menggagas perbedaan pemikiran-pemikiran dalam cara memandang pokok keilmuan, tauhid, kepercayaan, dan keimanan menuju penggunaan pemikiran yang lebih rasional. Ilmu kalam merupakan sumber keilmuan yang di dalamnya mengkaji tentang keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu dalam perkembangan dalam beberapa ilmu termasuk akidah Islam. Dalam tradisi Islam, akal menempati posisi yang mulia sebagai karunia Allah yang membedakan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan kepada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Al-Quran sendiri mendorong penggunaan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan alam semesta. Ilmu kalam muncul sebagai disiplin teologi Islam yang menggunakan argumen rasional untuk menetapkan dan membela doktrin-doktrin agama. Seperti itu. Kemudian pengertian ijma dan qiyas dalam konteks kalam. Secara etimologis, ijma itu berarti kesepakatan atau konsensus. Dalam konteks ilmu kalam dan usul fikih, ijma merujuk pada kesepakatan bulat para ulama mujtahid, yakni ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad pada suatu masa tertentu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu masalah agama atau hukum, dalam ilmu kalam, konsep ijma memiliki implikasi penting dalam menetapkan kebenaran suatu doktrin atau prinsip akidah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Kan tidak semua hukum itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada juga hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bulat para ulama. Jadi ulama itu harus bermusyawarah terlebih dahulu tentang sebuah
kemaslahatan. Setelah mereka sama-sama setuju, sama-sama bulat tentang pendapat mereka masing-masing, maka bisa dijadikan suatu hukum. Seperti itu. Meskipun tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kias. Kias secara bahasa berarti mengukur, membandingkan, atau menganalogikakan sesuatu dengan yang lain. Seperti itu. Dalam konteks ilmu kalam, kias itu merujuk pada metode penetapan suatu keyakinan atau prinsip teologis baru berdasarkan analogi dengan prinsip atau keyakinan yang sudah mapan dan memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena adanya persamaan ilat. Apa ilat? Ilat yaitu alasan atau karakteristik esensial di antara keduanya. Meskipun kias lebih dominan dalam usul fikih untuk menetapkan hukum praktis, dalam ilmu kalam, metode analogi ini dapat digunakan secara hati-hati untuk memperjelas atau memperkuat pemahaman tentang sifat-sifat Allah atau prinsip-prinsip keimanan, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan akal dan otoritas wahyu. Penggunaan kias dalam kalam harus dilakukan secara cermat agar tidak terjatuh pada antropomorfisme atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang bisa membayangkan Allah itu seperti apa, tidak bisa. Kita, akal pikiran manusia itu tidak akan sampai pada hal-hal seperti itu. Tidak usah memikirkan bagaimana Allah, bagaimana bentuk Allah, rupa Allah. Kita memikirkan antara surga dan neraka saja, kita tidak akan sampai. Karena itulah batasan atau batasan kekurangan dari manusia. Selanjutnya, yang kelima, peran logika, yakni mantik dalam pengembangan pemikiran kalam. Masuknya ilmu logika, yakni ilmu mantik, terutama dari tradisi filsafat Yunani, memainkan peran transformatif dalam perkembangan ilmu kalam. Sebelumnya, argumentasi dalam kalam lebih banyak bertumpu pada interpretasi tekstual dan retorika. Namun, dengan diperkenalkannya logika Aristoteles dan para pengikutnya, para mutakallimun memperoleh perangkat analitis yang lebih sistematis dan terstruktur untuk merumuskan argumen teologis. Logika menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk membangun premis, menarik kesimpulan yang valid, dan mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran lawan. Itu. Baiklah, kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan saya tadi. Dari pembahasan di atas, pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan fondasi utama ajaran Islam dan diikuti oleh hadis yang berperan krusial dalam menjelaskan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip akidah, akal, dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip akidah. Akal memiliki fungsi penting dalam ilmu kalam sebagai alat untuk memahami, membuktikan, dan membela keyakinan Islam, meskipun tetap dalam batasan wahyu. Ijma dan qiyas
menjadi mekanisme penting dalam menetapkan hukum dan prinsip agama berdasarkan konsensus ulama dan analogi yang terukur. Terakhir, interaksi logika yakni mantik memperkaya metodologi ilmu kalam dengan memberikan kerangka kerja analitis yang lebih sistematis dalam merumuskan dan mempertahankan argumen teologis. Kelima elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif dan penerapan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.